Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan matematika ya. Kali ini matematika masih tentang turunan dan aplikasi turunan itu. Kita belajar aplikasi keempat dan kelima nanti. Nah, untuk yang keempat ini itu kecepatan. Kecepatan di situ nanti di dalamnya ada percepatan dan ada nanti luas lah gitu. Yang pertama langsung saya kasih contoh aja itu untuk kecepatan. Begini, suatu benda bergerak menempuh jarak s. Nah, jarak itu dilambangkan dengan s ya. Dalam waktu T detik begitu. Ini satuan internasional waktu itu memang detik. Dengan persamaan S sama dengan T pangkat 3 dikurangi T kuadrat ditambah 3T ditambah 5. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah kecepatan benda tersebut pada saat T3 detik. Percepatannya dan waktu yang diperlukan ketika kecepatannya sama dengan 0. Jadi begini, Dek. Jadi begini, ini kan jarak, ini kan rumus jarak ya. Yang namanya nanti kecepatan, ini yang namanya kecepatan ini, itu merupakan turunan dari jarak. Berarti ini nanti kecepatannya itu S aksen 1 nanti. Nah, percepatan itu misalnya kayak berhenti mendadak dan seterusnya itu. Nah, ini S aksen 2 begitu. Nah, ini kalau ini kecepatan sama dengan 0 berarti nanti S aksen satunya sama dengan 0 begitu. Gitu aja ya. Nah, pertama kali kita cari rumus kecepatannya dulu dengan menurunkan S terhadap T. ds itu turunan S terhadap T. T itu waktu. Biasanya kan kita dy per dx. Nah, ini seperti ini penerapannya. Toh sama, dia itu tetap namanya turunan gitu. Kecepatan itu turunan pertama dari jarak. Oke. Nah, ini diturunkan. Jadi, kalau 3T pangkat 3 itu kan turunannya 3T kuadrat. Kan ini turun nanti ini. Pangkatnya itu kalau turunan itu turun ya, terus dikurangi 1 begitu kan pangkatnya. Kalau turunan itu turun dikurangi 1. Ini nanti juga turun, terus pangkatnya dikurangi 1. Kalau ini diem, T-nya hilang begitu ya. Jadi turunan yang pertama untuk S itu 3T kuadrat dikurangi 6. 6 berasal dari 3 kali 2. T-nya pangkat 1 ditulis T begitu aja ditambah 3. 3 itu berasal dari turunan 3T begitu ya. Ini rumus kecepatan. Nah, kemudian kita cari rumusnya dulu. Kalau percepatan itu rumusnya turunan dari kecepatan. D itu turunan. V itu kecepatan, turunan dari kecepatan terhadap T, terhadap waktu. Kalau di sini berarti S aksen 2, sudah turunan kedua. Berarti ini turunan dari ini, dari 3T kuadrat. Berarti ini nanti pangkatnya turun, ini nanti diem, begitu jadi 3 kali 2 berarti 6T dikurangi 6, begitu. Sudah ketemu rumus kedua-duanya, kecepatan dan percepatan. Pertanyaannya, kecepatan benda saat T 3 detik, berarti T-nya itu nanti 3 detik, berarti tinggal dimasukkan aja ke hasil turunannya. Turunan yang ini dimasukkan 3 aja, T-nya diganti 3, hasilnya nanti 3 kali 3 kuadrat dikurangi 6 kali 3 ditambah 3, begitu ya. Ini hasilnya 27 dikurangi 18 ditambah 3. Jawabannya 12 meter per detik. Jangan lupa satuan ya. Oke, kemudian percepatannya itu turunan kedua, berarti turunan kedua hasilnya ini pada waktu 2 detik. Berarti T-nya nanti dimasukkan 2, disubstitusi 2. Berarti 6 kali 2 dikurangi 6, 12 dikurangi 6, 6 meter per detik kuadrat ini sebetulnya. Karena nanti sudah dua kali penurunan. Percepatan itu meter per detik kuadrat. Oke. Kalau kecepatan itu lambangnya V, percepatan lambangnya A, begitu ya, Dek. Nah, waktu kecepatan sama dengan 0, berarti itu V-nya sama dengan 0. Seperti ini kan rumus kecepatan tadi, kita sederhanakan, dibagi 3, hasilnya ini difaktorkan, kita ambil salah satu aja, berarti nanti T-nya sama dengan 1. Jadi, waktu yang diperlukan untuk kecepatannya sama dengan 0, itulah 1 detik. Begitu. Kecepatan sama dengan 0 itu berhenti ya, sayang.
Oke, itu untuk kecepatan. Kalau kemudian untuk luas itu perbandingan panjang lebar sebuah persegi panjang lebar. Oke, tentukan laju perubahan. Jadi yang namanya laju itu kan juga kecepatan. Itu pasti nanti diturunkan. Tetapi dicari luasnya dulu. Kalau tadi itu kan sudah ketemu rumus jaraknya. Nah, kalau sekarang kita nyari dulu rumus luasnya. Luas itu kita rumusnya itu kan panjang kali lebar. Panjangnya itu kita umpamakan Y, kemudian lebarnya itu X begitu. Nah, luas nanti di situ perbandingannya kan 4:3, panjang banding lebar. Berarti X dibanding Y. Tulisannya seperti ini, banding itu kan sama dengan per gitu. Untuk memudahkan nanti membuat Y sama dengan gitu. Kali silang, kita tujuannya seperti ini untuk memudahkan mencari Y sama dengan. Kita kali silang ternyata 3X sama dengan 4Y. Kita nyari Y-nya, Y itu berarti ini ya, berarti 3X per 4. Kita tulis aja biar familiar 3/4X begitu ya. Tujuannya ini untuk mencari Y sama dengan. Yang namanya fungsi itu kan dalam bentuk Y sama dengan bla 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 X gitu kan. Ya. Oke, sudah ketemu nanti Y-nya sama dengan sekian, kita cari luasnya dulu. Luas itu panjang kali lebar. Oke, X kali Y, Y-nya diganti yang kita cari tadi. Y-nya diganti ini yang kita cari ya. Ini kan nanti sebagai Y, kita ganti. Y-nya ini. Ini kan kita gantikan ke sini. Karena X kali Y. Nah, ini tinggal X kali X, itu kan X kuadrat begitu. Berarti 3/4 kali X kuadrat. Laju. Sekali lagi ya, laju itu kecepatan ya. Nanti laju kecepatan luasnya, laju luasnya berarti dia itu diturunkan gitu, diturunkan. Kalau diturunkan berarti nanti ini turun jadilah dia, ya kan? Ini kan diturunkan berarti jadilah dia. Kita corek berarti ini hasilnya 2 jadi 3/2X. Sudah ketemu laju kecepatan laju perubahan luasnya 3/2X begitu. X-nya karena pangkat 2 dikurangi 1, jadi tetap X, begitu aja. Pertanyaannya, laju perubahan luas terhadap lebar X sama dengan 12, tinggal masukin aja 12. Bisa dicoret ini. 12 sama 2, berarti itu hasilnya 6, 3 kali 6, 18. Begitu ya. Oke, kita ganti topiknya, yaitu penerapan turunan di bidang ekonomi. Penerapan turunan di bidang ekonomi, contohnya seperti ini. Dalam memproduksi dan menjual X satuan harga tertentu, fungsi harga. Fungsi harga di sini kita beri lambang P, price. Kenapa kita beri lambang P? Nanti itu dia price. Kemudian fungsi biaya, kenapa di sini kita kasih C, itu berasal dari cost, biaya itu cost. Gitu ya, ini C, cost. Kemudian dirumuskan berarti ini harga, PX itu harga ya. Berarti ini harga, fungsi harganya, kemudian ini fungsi biaya, kemudian ini fungsi biaya. Nah, ini semuanya dalam ribuan rupiah ya. Pertanyaannya, tentukan pendapatan marginal, biaya marginal, dan keuntungan marginal. Oke, yang namanya pendapatan itu dilambangkan dengan R, karena pendapatan itu penghasilan ya. Penghasilan itu, kenapa dilambangkan dengan R? Karena dari bahasa Inggris juga, result gitu. Oke. Kemudian yang namanya pendapatan itu kan banyaknya barang ini, banyaknya barang dikalikan harganya. Itu kan namanya pendapatan. Berarti pendapatan itu banyaknya barang yang kita jual dikalikan harga. Oke, biar nanti ini barang ya, X-nya itu kita sebut barang.
Kemudian ini dikalikan harga price. Oke, nah ini X-nya seperti ini, X-nya tetap X, kalau harganya kita ini fungsinya dikalikan. Hasilnya ini kali ini, dia kali dia. Ini kali ini tuh maksudnya begini, say. Ini kali ini kali dia. Hasilnya 5X dikurangi 0,002 X kuadrat, begitu. Kita cari rumusnya dulu ya. Yang namanya keuntungan itu laba. Keuntungan itu laba. Kenapa dilambangkan dengan P besar? Kalau tadi itu P itu price, kalau sekarang P itu berarti profit, laba, profit begitu. Ini profit ya. Kenapa dilambangkan dengan P besar? Itu profit. Keuntungan itu pendapatan dikurangi biaya. Pendapatan dikurangi biaya. Oke. Pendapatan dikurangi biaya, pendapatannya itu sekian ini, biayanya sesuai dengan itu. Nah, dikurangi aja, ini dibuka kurungnya. Jadi nanti ini kan minus ya, dibuka kurungnya. Ini juga dibuka kurungnya, jadi ini minus seperti ini. Sudah ketemu fungsi keuntungannya, fungsi profitnya. Nah, pendapatan marginal itu turunan dari pendapatan sendiri. Jadi ini diturunkan, berarti hasilnya kan 5 dikurangi 0,04. 0,04 diperoleh dari mana? Dari sini, ini dikalikan 2, karena ini diturunkan. Oke, biaya marginal berarti turunan dari biaya. Turunan dari biaya kan ini biayanya cukup 1,1 begitu aja, 1,1. Nah, keuntungan marginal itu ya tetap pendapatan marginal dikurangi biaya marginal. Kalau ini kan pendapatan aja dikurangi biaya aja, tapi kalau embel-embel ada embel-embelnya marginal ya semuanya dikasih kata-kata marginal begitu. Oke, cuma keuntungan marginalnya R aksen dikurangi C aksen. R aksen itu tadi pendapatan marginal dikurangi biaya marginal. Sudah ketemu seperti ini fungsinya, memang yang dicarikan fungsi. Kemudian syarat untuk mendapatkan keuntungan maksimum, lagi-lagi kalau maksimum profit. Keuntungan maksimum itu profit, berarti diturunkan. Kalau ditanyakan maksimum, berarti itu pasti diturunkan. Nah, profitnya tadi, ini diturunkan ini ya, ini diturunkan. Ini profit maksimumnya 3,9. Ini profit maksimumnya diturunkan ya nanti. Jadinya ini main beras ini main kepake ini. Terus ini pindah ke sini jadinya profit maksimumnya ini. Oke. Nyari X-nya 9,75. Cuma begitu aja deh, gampang, simpel. Mudah lah, ini profit maksimumnya itu kan keuntungan marginalnya tadi. Oke ya, cuma berubah dinotasikan dengan matematika lah. Kalau dalam kehidupan sehari-hari konsepnya masih sama. Gitu. Mudah-mudahan paham ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.